Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Raja Sinun. Cerita ini ditulis oleh Simple Man, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Raja Sinun. Cerita ini dialami oleh seseorang yang baru aku temui tidak kurang dari beberapa bulan yang lalu. Masih cukup baru. Aku tidak menyebut kota, alamat atau apapun, karena bagiku hal seperti itu tidak terlalu penting untuk diceritakan. Ambil baiknya, buang buruknya. Daripada membuang-buang waktu, aku mulai saja ya. Satu cerita dari narasumber yang mengatakan satu kalimat yang mungkin akan aku ingat sampai kapanpun tentang membawa pulang dendam. Sore itu mendung, langit sudah gelap. Angin bertiup dingin membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Hal itu yang dirasakan oleh Septi, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA. Masih muda, namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Septi sedang berdiri di depan sebuah rumah. Rumah kontrakan tua yang tidak terlalu besar namun dibanderol dengan harga yang murah. Awalnya Septi ragu di dalam hatinya, tentu saja ada kecurigaan. Rumah seperti ini seharusnya tidak dihargai semurah itu kalau tidak menyimpan sesuatu. Tapi peduli setan. Uang tabungan sisa pensiunan dari almarhum bapaknya harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Maka dengan perasaan nekat dia mengambil kunci dari kantung raknya. Niatnya hari ini hanya untuk melihat-lihat sebelum membawa anggota keluarganya yang lain. Septi tidak sendirian, ditemani oleh pras pacarnya dan Bu Salikum, pemilik rumah kontrakan. Bersama-sama mereka membuka pintu rumah berwarna kecoklatan yang dibuat dengan ukiran-ukiran seperti pintu-pintu rumah lama. Begitu mereka masuk, aroma dari debu seketika tercium. Septi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi Bu Salikum nampaknya tidak enak. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung sambil berkata kalau penghuni sebelumnya adalah keluarga yang sedikit kembro. Jadi harap Septi dan pras maklum dengan keadaannya. Hal pertama yang Septi lakukan sebagai calon penghuni rumah ini tentu adalah melihat detail, denah, dan keseluruhan keadaan rumah ini. Belum juga Septi melakukannya, pras tiba-tiba bertanya tentang sesuatu yang janggal. Bu, ini pintunya kenapa semuanya dalam kondisi terbuka seperti ini? Bagi Septi dan Bu Salikum tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh. Maksudnya apa hubungannya dengan pintu terbuka? Tapi rasa-rasanya pras memiliki alasannya sendiri. Bu Salikum tentu saja menjawab sekenanya. Mungkin saja keluarga yang dulu meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Meskipun tidak puas dengan jawaban itu, melihat wajah Septi yang rasanya tidak enak dengan lontaran pertanyaan membuat pras akhirnya tidak bereaksi apa-apa. Septi tentu saja masuk ke salah satu kamar, memeriksa kondisi keramik dan atap yang untungnya semua dalam kondisi baik. Tidak terlalu buruk, namun justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu, tapi biarlah, mungkin rezeki keluarganya. Pras sendiri memilih melihat tempat-tempat lain. Bau apak debu benar-benar tidak bisa dinalar karena konon ceritanya rumah ini baru ditinggal penghuni lamanya tidak lebih dari 1 bulan. Tapi Pras tidak berkomentar apa-apa, meskipun di dalam hatinya perasaannya was-was. Seperti ada sesuatu yang benar-benar buruk. Gerah namun terasa dingin, sunyi tapi terasa ramai, membuat perasaan siapapun campur aduk dibuatnya.
Saat itu Pras menemukan banyak sekali benda peninggalan penghuni lamanya. Paling banyak adalah benda-benda milik anak kecil. Semuanya berserakan, tidak bertentuan seperti itu. Lagi-lagi Pras berniat untuk protes, tapi Bu Salikum seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda jangkung itu. Maaf, barangnya belum sempat ibu bersihkan. Kalau kalian mau barang-barangnya ambil aja. Kalau gak mau nanti biar ibu yang ambil. Pras melihat ke Septi. Nampaknya di dalam kepala Septi dia berpikir kalau barang-barang ini beberapa bisa dijual, tapi apakah pantas barang yang bukan miliknya dijual begitu saja? Septi pun berkata kalau nanti biar dirinya dan keluarganya yang membersihkan semuanya. Yang penting rumah ini benar-benar akan disewakan untuk keluarganya. Bu Salikum tentu saja senang mendengarnya. Dia tidak perlu repot-repot membersihkan rumah ini. Hanya Pras seorang yang merasa kalau lebih baik semua barang-barang ini dibuang saja. Tapi sekali lagi, Pras hanya menemani. Semua keputusan ada pada diri Septi. Setelah melihat semuanya, Septi tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya sekarang. Ibu dan kedua adiknya akan merasa senang tinggal di rumah ini. Sore itu mereka berpamitan pergi. Di perjalanan pulang, Septi dan Pras sempat mampir di warung. Di sana Pras kemudian mengatakan apa yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja semuanya tentang rumah itu. Dia berkata kalau rumah itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti pintu yang terbuka itu. Septi tentu penasaran apa maksud pertanyaan Pras tadi. Pras menceritakan kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka, apapun yang terjadi, dan lagi pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik biasanya akan tertutup dengan sendirinya. Jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu, apalagi kalau semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu. Bukankah hal ini tidak bisa diterima oleh nalar? Karena pada dasarnya di rumah manapun manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakannya adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Septi sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Pras semuanya terdengar masuk akal. Bahkan dia sebenarnya sempat merinding di beberapa tempat, terutama ruangan di tengah yang entah kenapa lebih gelap dari ruangan-ruangan lain. Tapi apa masuk akal kalau hanya karena perkara gaib dia dan keluarganya gagal tinggal di tempat yang lebih layak? Tapi kemudian Pras meralah kalau dirinya tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana. Hanya memperingatkan karena bagaimanapun juga dia hanya khawatir dengan nasib Septi dan yang lain. Lagi pula keputusan tetap ada di tangan pacarnya ini. Hari itu juga Septi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Pras kemudian tidak berkomentar lagi. Setelah semua perjanjian disepakati antara Septi dan pemilik rumah, keluarganya resmi menempati rumah itu. Dan syukurlah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama mereka tinggal di dalam rumah itu. Septi sendiri tidak merasakan ketakutan apapun, kecuali pada satu ruangan kecil. Entah kenapa ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Septi pasang terkadang mati dengan sendirinya. Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya yang kemudian memberi jalan keluar untuk dijadikan musola kecil di rumah ini. Semuanya aman terkendali, bahkan kedua adiknya yang berusia 14 dan 8 tahun nampak bahagia tinggal di sana. Sampai pada satu hari, di tengah-tengah hujan yang deras diikuti halilintar yang menyambar, Septi yang kebetulan kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Septi yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari tempatnya. Dia mendengarkan sekali lagi dan suara itu memang berasal dari sana. Maka ia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya. Dan di sana dia melihat seseorang yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di depan pintu rumah. Mengetuk-ketuk pintunya dengan sabar sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Septi yang tidak mengetahui siapa orang itu tentu saja merasa takut. Tapi tak beberapa lama,
Pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata ibunya lah yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Septi melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang datang ke rumahnya ini. Seorang ibu dengan rambut diikat mengenakan pakaian corak dengan jarik berwarna coklat. Septi yang sempat mengintip dari balik tembok rupanya diketahui oleh wanita asing itu yang tidak lama kemudian tersenyum. Mengangguk melihatnya, ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang adalah Nyai Siti, tetangganya yang belum sempat menyapa. Dia kesini hari ini untuk memberikan kue lapis dan sejumlah jajanan pasar. Karena rasanya tidak etis untuk seorang tetangga tidak menyapa dalam kurun waktu yang selama ini. Septi pun menyambut ramah dan tentu saja sebagai orang yang paham unggah-ungguh dia bertanya di mana rumah Nyai Siti berada. Ada siratan gugup saat mendengar pertanyaan Septi sebelum wanita itu kembali bisa mengendalikan dirinya. Dia bilang rumahnya berjarak 4 rumah dari sini. Di malam berhujan itu mereka akhirnya membicarakan banyak hal. Sampai tiba saatnya wanita itu akhirnya berpamitan pulang, namun ada sedikit gelagat aneh di mana Nyai Siti sempat melamun ketika melihat ke arah kamar kecil yang memang bisa dilihat dari ruang tengah. Tak lama kemudian beliau lalu meminta izin pada Ibu Septi untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Septi tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita tua itu kembali. Septi bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan. Entah kenapa pandangan matanya seperti melihat terus-menerus ke arah ruangan kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan, dan setelah dari kamar mandi, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Tapi sebelum wanita itu pergi meninggalkan rumah Septi, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu seperti, "Duk, nanti kalau seandainya kamu menemukan sebuah kertas yang dilipat berwarna merah darah, jangan pernah dibuka, biarkan saja." Septi hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya sambil berjalan dengan jas hijau muda. Dia berjalan ke arah jalan raya lalu menghilang begitu saja. Sementara jajanan pasar yang diberi oleh Nyai Siti diletakkan di meja makan dekat dengan dapur. Septi kembali ke kamarnya, berusaha tidak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Ia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Tapi di malam itu suasana rumah ini seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba Septi merasa awas, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Septi sendiri berusaha tidak memikirkan ini lebih lanjut dan memejamkan matanya sampai dia benar-benar tertidur. Saat itulah Septi lalu terbangun dengan sendirinya. Sewaktu secara tidak sadar dirinya mendengar gelincing seperti suara sendok yang jatuh di atas lantai. Benar, suara kecil sendok yang jatuh itu tentu saja membuat Septi tergerak untuk melihatnya. Lagi pula dia ingin membuang air. Dan ketika Septi membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat meja makan yang ada di samping dapur. Meski lampu dalam kondisi mati, Septi bisa melihat sendok yang tergeletak di atas lantai dengan penutup makanan dalam posisi terbuka, menunjukkan kalau ada yang baru saja memakan jajanan pasar itu. Tanpa berpikiran yang aneh-aneh, Septi lalu menutup kembali jajanan pasar, memungut sendok yang ada di lantai dan meletakkannya di tempat di mana benda itu seharusnya berada. Dengan melangkah perlahan-lahan, Septi menuju ke kamar mandi. Tapi sejenak perempuan itu berhenti di depan. Ruangan kecil sewaktu samar-samar dia mendengar suara anak kecil laki-laki seperti menertawainya. Suaranya nampak cengengesan di dalam musola yang sepenuhnya gelap gulita. Saat itu Septi mengerti, dia adiknya mungkin yang melakukan hal ini. Tentu saja Septi memanggil namanya pelan, sambil mengingatkan anak itu untuk tidak melakukan ini. Gio, kalau lapar gak perlu sembunyi-sembunyi begini, tinggal ambil aja ya. Ruangan itu berpintu dengan kaca kerpiak berwarna hitam yang memungkinkan dari dalam untuk bisa melihat ke tempat Septi sedang mendekat.
Sewaktu Septi di muka pintu, dia melihat bayangan rambut yang bergerak-gerak bersembunyi tepat di bawah kaca kerepiak. Dia dorong pintu lalu melihat ke sana yang rupanya tidak ada siapapun di dalamnya. Karena terlalu gelap, mungkin saja adiknya berpindah ke bagian dalam. Septi kemudian menekan saklar lampu, namun anehnya lampu di dalam ruangan tidak kunjung menyala. Sementara suara cengengesan terdengar semakin intens, yang membuat Septi mulai merasa marah karena seperti dipermainkan oleh adiknya sendiri. Dio, keluar! Tapi perintah Septi tidak juga digubris sampai sekilas lampu menyala, dan Septi melihat anak kecil sepantaran Dio sedang menekuk lutut. Menyembunyikan wajahnya, Septi sempat terhenyak sebelum dia berkata lagi dengan suara yang semakin keras. Kamu kira pantas buat mainan kakaknya seperti ini? Dan entah bagaimana caranya lampu akhirnya menyala, tapi sayangnya bocah yang dia cari tidak ada di sana. Hanya bentangan sajadah tempat Septi melihat lantai kosong yang sebelumnya dia lihat dengan mata kepala sendiri. Tempat anak kecil sedang meringkuk sendirian. Septi tentu saja terdiam sejenak, bingung dengan apa yang terjadi. Septi mematikan lampu dan berniat untuk pergi sewaktu bagian celana kainnya tiba-tiba dicengkram oleh tangan kecil yang tentu saja membuat tubuhnya tersentak hebat. Tangan Septi yang masih tergantung di depan saklar berniat untuk menekannya sebelum suara tertawa cengengesan itu kembali. Septi berhenti sebentar, ia beristighfar. Namun cengkeraman itu tidak kunjung dilepaskan. Malah siapapun yang ada di belakangnya berkata dalam suara anak-anak yang sangat jelas, "Jangan dihidupkan ya kak, raiku elek pol, kira bakal kuat nyawang aku." Septi tidak menjawab. Dia masih berdiri dengan perasaan ngeri karena dia yakin kalau yang berdiri di belakangnya sudah tentu bukan adiknya. Maka Septi menjauhkan tangannya dari saklar dan siapapun itu sudah melepaskannya. Septi lalu berjalan perlahan-lahan menjauh. Dia sempat akan menoleh namun belum dia lakukan karena terdengar teriakan yang membuat Septi tersentak lari. "Jangan!" Sejak kejadian malam itu, Septi kemudian terbayang-bayang wujud seorang anak kecil yang sedang berdiri di dalam ruangan. Tidak hanya itu saja, setiap kali Septi berjalan melewati ruang musola, kadang dia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ketika malam, setiap kali Septi mau keluar untuk sekedar mengambil air, Septi merasa kalau ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari sudut gelap ruangan tersebut. Jarak antara pintu kamar dan ruang musola sendiri hanya terpaut 4-5 langkah saja. Hal itulah yang membuat Septi akhirnya selalu mengurungkan niat tiap kali dia mau berjalan keluar, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Seperti biasanya menunda-nunda, tidak akan keluar kalau tidak terlalu mengganggu kerja tubuhnya. Sayangnya kejadian yang dialami oleh Septi tidak pernah dia ceritakan pada ibunya. Dia takut kalau apa yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Septi lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri. Tapi dasarnya sepintar-pintarnya seorang anak menyembunyikan masalah, semua ibu pasti tahu jika anaknya dalam mara bahaya. Hal itulah yang membuat wanita itu datang menemuinya di dalam kamar. Beliau lalu bertanya, "Apakah ada yang ingin Septi ceritakan?" Tapi Septi lagi-lagi tidak mau melibatkan ibunya dengan masalah seperti ini. Dia hanya berusaha bersikap rasional. Bukankah di setiap rumah yang ada dimanapun pastilah berpenghuni, tak terkecuali rumah ini dan mungkin sejarah di baliknya. "Ya wis, kalau kamu gak mau cerita, kamu kalau mau cari ibu-ibu ada di dalam kamar ya," kata ibu Septi malam itu, di mana dari raut wajahnya ada kekecewaan yang terlihat jelas. Pada hari-hari selanjutnya, Septi tidak bisa lagi memandang rumah itu seperti rumah yang sama saat dirinya pertama kali menginjakkan kakinya. Karena semakin lama satu persatu gangguan membuat tubuhnya semakin lama semakin pesakitan. Hal ini pula yang disadari oleh beberapa rekannya. Bahkan pernah di satu malam Septi bermimpi tentang rumah ini, di mana dia sedang berdiri di depan pintu kamar milik ibunya.
Dari balik pintu itu, Septi mendengar suara orang-orang yang sedang mengaji di dalamnya. Namun Septi memahami apa yang sedang mereka baca itu. Doa untuk mayit. Mimpi itu berulang-ulang terjadi. Dan semakin lama, suara orang-orang yang mengaji itu juga semakin keras. Bahkan ada yang sampai berteriak dalam membacakan doa-doa itu. Sayangnya, Septi tidak pernah berhasil melihat apa yang terjadi di dalam kamar ibunya ini. Sampai belum pernah bagi seorang Septi yang termasuk alim dibuat merinding dengan suasana di rumah ini. Meskipun semua itu hanya terjadi di dalam mimpinya, hanya Pras tempat Septi bercerita dan pemuda itu selalu menasihatinya agar sebelum tidur dia mensucikan kaki membaca doa. Tapi sayangnya mimpi itu masih sering kali hinggap dan seolah-olah menghantuinya. 3 mimpi yang sama bagi orang Jawa berarti pengingat, 5 mimpi yang sama berarti peringatan. Tapi jika seseorang mengalami 7 mimpi yang sama, petaka sedang sambang di dalam rumah ini. Pada malam yang entah keberapa, Septi masih berdiri di tempat yang sama, di depan pintu kamar ibu, di mana di dalamnya masih terdengar suara orang-orang yang masih mengaji. Tapi mimpi yang ini tampak berbeda karena tidak lama setelahnya derit suara pintu terbuka terlihat di depan Septi. Dan disinilah Septi bisa melihat ruang kamar ibu. Tapi ketika Septi berjalan masuk, tak ditemui satu orang pun yang sedang mengaji di dalamnya. Hanya ruang kosong tanpa ada siapapun di dalamnya. Lalu suara siapa yang Septi dengar tadi? Di ruangan yang berukuran tidak terlalu besar itu, Septi kemudian baru menyadari kalau di atas bayang ada sesuatu yang seperti ditutupi dengan selimut berwarna putih. Septi yang penasaran tentu ingin tahu apa yang ada di balik kain putih tersebut. Septi berjalan sejengkal demi sejengkal mendekati kain putih yang sedang menutupi sesuatu. Entah kenapa rasanya seluruh badan mendadak menjadi dingin. Tidak hanya itu saja, perasaannya seperti tidak karuan dibuatnya. Tapi Septi menguatkan diri. Dia ingin tahu alasan dibalik semua ini. Tinggal sejengkal lagi dan Septi akhirnya berdiri tepat di samping bayang tua itu. Manakala tangan kanannya bergerak merasakan serat kain tersebut. Septi lalu mencengkeramnya kuat-kuat dan seketika pintu kamar seperti dibanting lalu tertutup dengan sendirinya. Dan tidak lama kemudian, suara orang mengaji kembali terdengar. Hanya saja kali ini berasal dari luar ruangan ini. Kejutan belum selesai sampai di situ, karena tiba-tiba sesuatu yang ada di balik kain berwarna putih itu tiba-tiba bergerak, bergoyang dengan sendirinya diikuti suara wanita kesakitan. Septi tentu saja melangkah mundur sewaktu mendengarnya. Suaranya seperti orang yang lehernya dicekik. Tidak hanya itu saja, bayang tua itu bergoyang semakin hebat. Hanya saja Septi tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dalam suasana yang begitu mencekam, Septi hanya bisa mengingat saat dia tiba-tiba saja terbangun sudah dalam kondisi kacau. Begitulah Septi akhirnya membagikan cerita perihal mimpinya ini pada Pras. Pras hanya bisa bersimpati. Dirinya bukanlah orang yang peka, tapi sadar kalau rumah kontrakan itu sejak awal memang terlihat tidak beres. Pras juga menyarankan Septi agar menceritakan hal ini pada ibunya. Bagi dia, pada siapa lagi Septi bisa mencari jalan keluar kalau bukan dengan ibunya sendiri. Tapi Septi ragu, dia juga tidak mau dianggap aneh hanya karena perkara gaib. Pras pun mengalah. Sejak saat itu setiap kali Septi mau masuk ke dalam rumah, dia selalu berhenti melihat ke angin-angin yang ada di atas pintu kamar ibunya. Septi baru saja menyadari kalau sejak awal dia belum pernah masuk ke dalam kamar ibunya kecuali dalam mimpi tersebut. Selama ini Septi sebagai anak pertama memang membutuhkan space untuk sendiri. Itulah sebabnya kedua adiknya mengalah dan tidur bersama dengan ibunya di satu kamar yang sama. Namun semenjak kejadian buruk yang beruntun ini terjadi, Septi menjadi penasaran dengan isi kamar ibunya. Di suatu sore yang mendung, ibunya berpamitan akan keluar bersama dengan kedua adiknya.
Septi diminta untuk tetap di rumah. Tepat setelah ibunya pergi, Septi menoleh melihat kamar ibunya. Hari ini dia ingin masuk dan melihat-lihat tempat itu. Entah udara yang waktu itu terasa dingin tidak menyurutkan niat Septi melangkah masuk melewati pintu kayu berwarna coklat tersebut. Manakala ketika dia melihat keseluruhan ruangan ini rupanya sama persis dengan apa yang dia lihat. Bahkan tempat Banyang Tua itu berada. Septi memperhatikan setiap detail ruangan ini, lebih kecil daripada kamarnya. Tidak hanya itu saja, karena tempatnya ada di belakang, maka udara pengap ruangan ini begitu terasa. Sempat tersirat pertanyaan kenapa ibunya tidak meminta dia bertukar kamar, karena ruangan ini lebih cocok digunakan untuk satu orang, sedangkan kamar miliknya jauh lebih luas. Septi pun memperhatikan Banyang Tua. Guratan tiangnya sama seperti yang dia lihat di dalam mimpi. Itu artinya benda ini dimiliki pemilik kontrakan. Namun apa yang ada di balik kain putih itu? Septi tidak mengerti. Banyang Tua itu kini diisi kasur yang dibalut sprei bermotif bunga. Dan dari penglihatan Septi tidak ada yang janggal dengan ruangan ini, selain lebih pengap dan lebih sunyi karena jauh dari jalan utama. Septi pun berniat pergi, karena bagaimanapun ruangan ini membuatnya tidak nyaman. Namun sebelum Septi melangkah keluar dari dalam ruangan, tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh ke guratan tiang ranjang sekali lagi. Dan entah perasaan apa ini. Septi lalu kembali mendekatinya. Setelah melihat tiang kayu penyangga bayang itu sekali lagi, Septi lalu menunduk. Dia mencoba melihat apa yang ada di bagian bawah bayang tersebut. Namun Septi tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ruangan itu lebih temaram. Septi pun memutuskan untuk tidur tengkurap lalu merangkak masuk ke kolong Banyang Tua tersebut. Untungnya dia bisa melakukannya. Tak lama kemudian Septi menemukan sebuah kain berwarna putih yang disumpal di sela-sela bambu Banyang bagian bawah. Dengan posisi yang serba sulit itu, Septi mengganti posisinya, kini dengan tidur terlentang. Ia kemudian merobek kain putih itu yang seperti mengganggu sela-sela bayang. Tapi betapa terkejutnya Septi setelah menarik paksa kain putih itu, dia menemukan sebuah kertas berwarna merah muda dengan coretan-coretan tinta merah tua. Coretan itu membentuk aksara Jawi atau orang biasa melihatnya seperti bahasa Arab. Tapi Septi tahu kalau ini bukan tulisan Arab biasa. Semua coretan itu membentuk pola gambar seperti kereta mayit yang dibuat melengkung. Tidak hanya itu saja, ada guratan aneh membentuk rambut manusia yang menutupi bagian wajah. Septi benar-benar tidak bisa membacanya. Tergerak di dalam hatinya untuk menyobek kertas itu. Sebelum ia menyobeknya, dari sebuah pintu kamar yang terbuka, Septi mendengar suara anak kecil yang tertawa diikuti telapak kaki yang terlihat berlari menjauh. Septi yang melihatnya awalnya berpikir itu adalah adiknya, tapi setelah dia memanggil-manggil, suara tertawa itu menghilang lalu lenyap. Dek. Hening, tidak ada suara apapun. Septi kemudian kembali melihat kertas berwarna merah itu sekali lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya dia merobeknya. Setelah itu Septi merangkak keluar dari bawah kolong ranjang. Sewaktu Septi akhirnya berhasil keluar dengan susah payah, pandangan matanya yang pertama melihat ke atas langit-langit kamar dengan keringat di kening. Tiba-tiba Septi dikejutkan dengan kemunculan kepala wanita tua seperti nenek-nenek berambut panjang keriting. Menyeringai padanya sosok wanita yang Septi lihat ini seperti wanita tua biasa pada umumnya, kecuali matanya yang melotot melihat ke arah Septi. Dengan senyuman yang terbuka memamerkan bagian gigi hitamnya, Septi melihat wajah mengerikan itu lalu melesat masuk kembali ke kolong ranjang. Septi tidak tahu siapa wanita tua itu. Dia juga tidak mendengar seseorang masuk ke dalam rumahnya, apalagi ke kamar ibunya. Tapi jika ada orang yang berani melakukan itu, pastilah orang sinting yang entah apa tujuannya masuk ke rumah ini. Septi bersembunyi, tubuhnya gemetar hebat. Dia hanya bisa berharap wanita tua itu pergi, karena satu-satunya jalan bagi Septi untuk keluar dari keadaan ini
adalah dia merangkak dari kolong ranjang lalu berlari secepat mungkin keluar dari rumah ini. Masalahnya adalah bagaimana kalau wanita Sinting yang Septi lihat itu menangkapnya. Sementara ketika Septi sedang bersembunyi ini, tidak ada pergerakan wanita tua itu mencari atau mengejar-ngejar dirinya. Namun Septi bisa mendengar dengan jelas kalau wanita itu sedang berkidung sambil membuat suara yang tidak jelas runtutannya, seperti suara benda bergesek. Anehnya rasa-rasanya Septi pernah mendengar suara itu. Tapi di mana? Saat gadis itu masih terjebak di bagian kolong ranjang, saat itu juga dia kemudian menyadari kalau suara gesekan itu seperti rambut yang digaruk-garuk saat seseorang mencari kutu. Septi merangkak keluar. Di atas lantai keramik yang dingin, Septi merangkak menyusuri sejauh yang dia bisa untuk menuju ke arah pintu. Tapi suara gesekan terdengar semakin keras. Septi berhenti sejenak lalu menyempatkan diri untuk menoleh melihat ke arah ranjang milik ibunya, di mana dia menemukan wanita itu sedang dalam kondisi berbaring sambil menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Dan tidak lama kemudian, dari bola matanya yang sehitam tinta seperti melihat wanita itu tertawa kecil. Suaranya seperti mengigik dan warna hitam yang ada pada giginya rupanya tidak lain adalah darah yang sudah kering. Septi seketika berlari keluar dari dalam rumah, tapi seperti kebetulan Septi melihat ibu dan kedua adiknya baru saja pulang. Dan waktu mereka menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, ibunya bertanya, "Ada apa?" Dan Septi menunjukkan wanita tua di kamarnya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksanya. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di sana, kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tidak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan kalau di atas ranjang itu dia melihat wanita pesakitan itu sedang berbaring di sana, mengikik sambil melotot ke arahnya. Tapi tidak ada yang bisa Septi buktikan karena faktanya memang tidak ada siapapun yang ada di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan pintu kamar ibu, melihatnya. Dan dari dalam kamar yang tertutup itu, Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan-kejanggalan mulai satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun. Dio biasanya saja menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi satu hari Dio justru berdiri di depan pintu kamar ibu sewaktu Septi bertanya pada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini. Adiknya akan berkata padanya dengan wajah memelas, "Mbah Nung." Begitu berulang kali, Septi pun mendorong pintu kamar, di mana di dalam ruangan itu ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong, di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara anak-anak seperti berlari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan pada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah, Septi merasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Septi menceritakan hal ini pada Pras yang melihatnya dengan sorot nampak berpikir. Semua yang Septi rasakan dia keluarkan kecuali persoalan tentang kertas merah yang dia temukan. Yang anehnya saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu akan mampir. Kejanggalan lain yang Septi temukan, setiap mau maghrib dan Septi baru saja pulang dari tempat kerja, dia akan melihat sepasang suami istri parubaya seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa ada sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah pada keluarga Septi.
Sayangnya semua itu harus ditolak karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah milik mereka. Sampai satu hari Septi mendengar suara pintu kamarnya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ketuk dengan intonasi suara yang pelan. 3 kali dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Anehnya waktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari, hanya saja saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi. Dan pada satu malam, ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Anehnya terkhusus malam ini ketukannya terus-menerus terdengar. Selalu 3 kali dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempatnya tidur. Dia berjalan mendekat ke arah pintu tempat ketukan itu masih memanggil-manggil dirinya. Tak lama Septi menarik pintu itu perlahan-lahan dan lagi-lagi tidak ada siapapun yang Septi lihat, kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga. Tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya, membuat Septi terhenyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan paginya Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai perentelan sepeda lengkap dengan carut marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya Septi tidak tahu keluarga yang mana pemilik benda-benda ini, karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam. Dan di sanalah Septi menemukan sesuatu seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas-kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan di antaranya ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga Septi menghubungi Pras dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab, hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja, dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi-gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya lebih dulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu, manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal ini. Septi kemudian baru menyadari kalau sejak tadi ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya. Saat Pras yang juga merasakan merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi. Tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Dio, Andre, Bu, Septi masuk ya." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil.
di mana Dio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi, maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. Bu, Ibu. Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, tapi wanita itu tidak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mereka saat tak lama, kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka lalu tersenyum menyeringai. Melihat Septi dan Pras yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja tawa itu adalah tawa yang sama yang seperti terdengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya Septi lulus sekolah tepat waktu sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan dua putranya dan lagi dia dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar patut dicurigai. Namun melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersamaan dengan putrinya. Ya, Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela-sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju. Saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendirian. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut ada tikus di dalamnya, tapi anehnya, suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjajakan kakinya di lantai, rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghela hembuskan nafas. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya. Sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya, dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kali melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bagian bawah almari terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa mematung sewaktu melihatnya, namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Bu Nuri tahu wajahnya tidak memiliki kulit pelapis selain bagian daging dalam yang berlumuran darah. Tapi bola matanya masih utuh dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini pada siapapun, terutama pada Septi putrinya sendiri. Pernah satu kejadian pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil. Dio menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya pada Dio menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur. Tapi bocah itu masih saja berdiri di sana, bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela. Dan tak lama kemudian bocah itu berkata,
Bu, ada orang di situ. Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ada berjalan untuk memeriksa. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Ia memegang bahunya berniat menariknya ke atas ranjang, tapi beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio katakan. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat. Di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat ke Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutup wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tidak diketahui. Lain hari lain kejadian, sejak dulu dia menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali dia terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya, seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, Dio lihat Bu di kamar. tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur, sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana dia memeragakan sekali lagi persis saat lehernya dililit tali. Bu, itu ada nenek-nenek kegantung. Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelibat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri segera menyalakan lampu dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah. Malam harinya Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang yang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeratan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri mulai sadar rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini, sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang-orang tidak dikenal riwa-riwi lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbah Gima. Namun saat ditanya lebih jauh siapa Mbah Gima, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambutnya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu. Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang pertama kali menginjak rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua.
Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Apa ini yang namanya Mbah Gimah? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri melihat orang-orang bergumul, menyeret tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat yang membuat Bu Nuri merinding. Hingga pada satu malam saat Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam, beliau melihat kedua putranya sedang duduk di tepian ranjang, sedang melihat ke atas. Bu Nuri pun mengikuti mereka. Dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikat pada tiang, lidahnya menjulur keluar. Melihat itu, Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan telinga mereka sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tak lama kaca jendela pecah keesokan harinya. Bu Nuri berkata pada Septi kalau dia bersama kedua adik-adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri meyakinkan pada putrinya kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi yang sebenarnya terjadi, Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andre sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Bu Nuri hanya diam saja. Dia lebih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasa sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya. Anehnya, entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah. Tapi pada hari itu, beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini burung saya tidak berhenti bersuara. Jadi saya duduk di sini mengawasinya. Tidak saya duga itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. Monggo Bu, ada kerangan apa? Jenengan bertamu teng griya kula." Bu Nuri kemudian menceritakan semuanya satu persatu, dan Pak Haji nampak mendengarkannya dengan serius. Cerita Bu Nuri ada sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberikan nasihat. "Mulai nanti Bu Nuri sholatnya di kamar aja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi. Karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun, Bu. Kita adalah makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Tapi Bu, kalau boleh saya minta tolong bisa bawakan ini ke rumah itu. Letakkan ini di lemari, Bu. Besok paginya telurnya dipecahin di depan jendela kamar." Bu Nuri lantas bertanya apa tujuan telur ini. Pak Haji kemudian berkata kalau telur itu dipecah setelah semalaman di dalam lemari dan di dalamnya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid biasa. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang tidak suka atau memang ini murni dari perkara hal gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarganya. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tidak lupa meminta doa yang tentu saja Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang, sekelibat Bu Nuri melihat ada sosok yang baru masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya, Dio yang biasa berlari masuk ke kamar mendadak diam. Wajahnya pucat. "Bu, jangan ada Simbah." Dia memperagakan lehernya terlilit tali, tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Ia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun kecuali bayangan seseorang bersembunyi di bawah ranjang dengan jantung berdegup kencang. Bu Nuri lalu menunduk melihat kolong ranjang. Anehnya, Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri pun berdiri lalu menjalankan tugas yang diberi oleh Pak Haji.
Dia letakkan telur di atas tumpukan baju. Setelahnya Bu Nuri terdiam melihat Dio yang diam berdiri di depan kamarnya. Bocah itu selalu menolak masuk ke kamar sampai akhirnya Dio memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya Andre. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka sewaktu Bu Nuri tidur untuk pertama kalinya. Dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada jeritan apapun yang biasa dia dengar. Hanya pemandangan kamarnya saja, di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, dia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua sedang tidur. Bu Nuri terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik hanya saja, badannya tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya, terkecuali kepalanya yang menoleh dengan leher seperti patah, di mana wanita tua itu kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bersama dengan Nyai Siti, Bagima. Bu Nuri lalu tersadar hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam sewaktu beliau melihat telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja dari bekas telur yang sudah pecah itu terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar rumah ini benar-benar menolak mereka hari itu juga. Dengan menggunakan pakaian seadanya, Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji, tapi aneh tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat jika selama 4 hari orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum beberapa langkah Bu Nuri meninggalkan rumah itu, kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung dalam sangkar, seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan, bahkan saat dia mendekatinya. Dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Sesaat ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu. Sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya. Binatang itu begitu tenang. Sebelum kelaparan, sayapnya mengejutkan Bu Nuri. Iya, tanpa diduga-duga burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar sambil mengeluarkan suara yang berbeda seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini. Tidak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantamkan pada batang sangkar hingga menimbulkan suara yang bising. Bu Nuri yang tersentak karena perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian sangkar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan fatal. Sementara burung itu terkapar tak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian mendekat, melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji. Ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nanti kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Seperti tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu yang dalam kondisi tidak berdaya. Tiba-tiba saja seperti ada yang membisik di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat hingga pada akhirnya di genggaman tangan Bu Nuri tanpa ada sebab yang jelas, Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang yang tidak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Di dalam bis ketika perjalanan pulang, Bu Nuri berasa makin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi dia merasa sendirian, padahal di dalam bis ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara-suara orang yang membisikinya dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya,
Hanya Bu Nuri yang mendengar. Di tengah kegelisahan itu, Bu Nuri baru menyadari kalau rupanya tidak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua seusia dengan bapaknya duduk sambil bersedekap. Pria tua ini sejak tadi memperhatikannya, bahkan sorot matanya tidak bergerak sama sekali. Ia terus memandanginya. Entah sudah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun baru saja dilewati. Tapi pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bis ini akan membawanya. Sambil sorot matanya masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dan menakutkan.